Susi biasa menyetir mobil sendiri. Wanita yang memiliki skoliosis atau lengkungan tulang belakang tidak normal ini tidak banyak melakukan aktivitas yang berat. Namun beberapa tahun lalu ia mulai mengalami nyeri di bagian punggungnya. Awalnya tidak seberapa, tetapi lama-kelamaan bertambah hingga mengganggu kegiatannya sehari-hari. Pada 2020, Susi dinyatakan oleh dokter terkena gangguan syaraf terjepit. Rupanya kebiasaan duduk menyetir mobil dalam waktu lama berdampak pada syarafnya. Sampai saat ini, Susi masih melakukan fisioterapi untuk memperbaiki kesehatannya. Saran dokter juga saya harus lebih rajin latihan supaya terarah, nggak ngawur latihan sendiri, jadi mencari terapis yang sungguh tahu gitu. Dan aku feels like a jelly ya sesudah terapi, tapi rasanya sih lama-lama ada yang sakit mulai berkurang gitu, tapi masih perjuangan. Hal yang sama juga dialami oleh David. Gangguan syaraf terjepit yang ia alami dipicu cedera saat bermain bulu tangkis. Terlalu bersemangat melakukan smash, David melengkungkan punggungnya dan itu berdampak pada syaraf. David sudah berobat dan kini relatif sehat. Namun gangguan syaraf masih mengganggu beberapa aktivitas kesehariannya. Kalau perubahan sih kayaknya apa ya? Sekarang sih kalau nunduk udah nggak bisa tuh. Nunduk nggak bisa. Posisi saya kalau nunduk harus jongkok. Terus kalau tiduran itu udah nggak bisa tidur normal, jadi harus disanggah sama bantal di belakang punggung. Kalau nggak gitu nggak bisa tidur, sakit ya. Menurut dokter spesialis bedah syaraf Christian Aryono, kondisi syaraf bersifat degeneratif. Artinya semakin bertambahnya usia seseorang, maka akan semakin rentan syaraf-syarafnya. Tetapi gangguan syaraf juga bisa terjadi pada orang tua produktif seperti yang dialami oleh David. Selain faktor usia, gangguan syaraf terjepit bisa terjadi akibat trauma, seperti cedera akibat kecelakaan fisik, berat badan berlebih, kehamilan, kurang aktivitas fisik, hingga pola hidup kurang sehat seperti kebiasaan berokok. Syaraf terjepit disebabkan oleh adanya penonjolan bantalan antaruas tulang belakang yang dalam dunia kedokteran dikenal sebagai hernia nukleus pulposus. Seseorang yang mengalami syaraf terjepit biasanya akan merasa tidak nyaman pada bagian pinggang atau leher. Pada kondisi yang sudah parah, bisa timbul efek seperti tersetrum yang menjalar ke bagian paha sampai jari-jari kaki atau tangan, disertai rasa kesemutan atau mati rasa, bahkan hingga gangguan buang air kecil dan besar. Gangguan syaraf bisa terjadi di area manapun dalam tubuh, tapi paling sering terjadi di area tulang belakang atau area pinggang. Salah satu metode pengobatan yang bisa dilakukan penderita syaraf terjepit adalah fisioterapi, seperti yang dilakukan oleh Susi. Namun, sebelum memutuskan metode pengobatan, Dr. Christian menyarankan pasien untuk berkonsultasi terlebih dahulu ke dokter. Sebab, jika tidak ditangani dengan tepat, syaraf terjepit bisa berubah menjadi hal yang serius. Yang terburuk apabila tidak ditangani ya dengan cepat, yang paling buruk adalah kelumpuhan. Ya, tergantung dari level penjepitannya di mana. Apabila dia levelnya di pinggang bawah, paling buruk adalah kelumpuhan kedua kaki. Yang mungkin bisa satu kaki, bisa mungkin dua kaki, atau diperberat dengan yaitu tadi gangguan buang air kecil atau buang air besar. Jadi pasiennya tidak bisa kencing sama sekali atau malah kompol. Begitu juga dengan buang air besarnya. Dan lebih bahaya lagi kalau ternyata penjepitannya di leher. Kalau penjepitannya di leher itu paling bahaya, menyebabkan seluruh leher ke bawah itu lumpuh. Itu yang paling bahaya. Dr. Christian menambahkan, jika kondisi sudah parah, pasien tidak cukup hanya meminum obat dan melakukan fisioterapi. Penyinaran dengan laser, endoskopi, hingga bedah merupakan alternatif penanganan. Ternyata untuk menghindari penyakit syaraf kejepit ini, ada baiknya kita memperhatikan postur tubuh saat melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, gimana sih maksudnya? Oke, untuk postur yang baik, kita ambil salah satu contoh ya, ketika ada benda jatuh di bawah. Ini ada benda jatuh di bawah, coba Mbak ambil bagaimana cara Mbak mengambil benda itu. Ambil ya, tinggal gini aja Mbak. Nah, Oke, cara tersebut salah. Kenapa saya bilang salah? Karena dengan posisi seperti ini, nanti beban akan tertuju pada pinggang yang nanti akan menyebabkan menyempitnya rongga saraf. oh jadi cara yang benar gimana dong Mbak? Oke, saya beri contoh ya. Iya. Ada benda jatuh, kita ambil harus jongkok terlebih dahulu, kemudian ambil pinggang harus lurus, jangan condong ke depan ataupun ke belakang.
boleh dipeluk atau dipegang kalau benangnya tidak terlalu berat. Oke. Jadi bebannya ada di kaki. Jadi gitu ya. Untuk mengambil barang jatuh saja sebenarnya ada caranya agar postur kita tetap terjaga dan terhindar dari penyakit syaraf kejepit. Aulia Wardani, Devi Fitriani, Jakarta.